dipandu oleh Jadi Anda nih anak kampung ya? Betul. Jadi kampung Anda persisnya di mana ini? Satu desa kecil di Sumatera Utara, di perkebunan Sidamani, ke dalamnya. Nggak tahu apakah ada itu di Google Map, nggak tahu. Gimana Anda punya mimpi yang melebihi pasti anak-anak kampung Anda sendiri? Dari mana itu? Ya juga karena saya sering dikatain orang kampung nggak punya uang. Jadi muncul passion saya. Oke, suatu saat saya akan tunjukkan bahwa saya juga bisa gitu. Tapi kan pasti rata-rata di desa Anda, di kampung Anda ini tidak ada mimpi anak-anak untuk sekolah setinggi-tingginya sampai bahkan di ITB waktu itu. Saya pikir tetap ada faktor positif dari orang tua saya karena ayah saya sering setel radio, tapi radionya itu berita internasional lah, nasional lah gitu. Jadi itu juga memberi wawasan bagi saya untuk mendengar dunia luar walaupun di desa terpencil. Oke, jadi kesimpulannya kuncinya adalah beli radio sebenarnya. Akhirnya bagaimana bisa masuk ke ITB? Ini sambil saya membayangkan anak kampung ini ya. Iya. Sejak SMP sudah pengen masuk ITB, lalu SMA saya cari buku walaupun sangat terbatas yang ada soal tes masuk ITB. Lalu saya cari, dapatlah mungkin 1-2 buku saja. Itu saya pelajari, saya ulang. Itulah persiapan saya untuk tes masuk ITB. Anda kuliah ambil apa akhirnya? Saya kuliah ngambil elektro. Elektro juga? Iya. Oke. Terus lulus tahun? Lulus tahun 82. Langsung 1982. Langsung bekerja atau? Langsung bekerja di PLN karena saya ikatan dinas. Berapa lama Anda di PLN? Saya kerja di PLN 12 tahun. Bimbel ini dari mana idenya ya? Saya memang ada faktor, ya mungkin karena saya seperti tadi dari desa, lalu saya masuk ITB. Kemudian kalau saya lihat pada saat itu belum seperti sekarang banget, ada sinkronisasi dari apa yang diajarkan di SMA dan keluar di perguruan tinggi. Misalnya tes masuk perguruan tinggi. Kalau dulu terpisah banget. PTN bikin soal tesnya sendiri. SMA ngurus kurikulumnya sendiri. Lalu saya lihat, wow, sebetulnya orang gagal masuk perguruan tinggi yang terbaik pun, sangat baik pun, belum tentu karena dia tidak punya potensi. Tapi mungkin karena dia tidak mendapat pelajaran yang sesuai dan lengkap. Dalam satu kota aja, satu SMA itu ya satu dengan lain bisa beda kualitas. Apalagi kota besar dengan kota kecil. Lalu saya pikir, saya juga pengen bantu mereka dong. Jangan mereka gagal bukan karena tidak mampu, tapi hanya gara-gara mungkin sekolahnya kurang memberikan yang lengkap. Saya bikin gitu, itu latar belakangnya. Anda kan tadi bekerja di PLN 12 tahun. Ya. Pasti itu udah bagus lah ya, jabatan, posisi. Posisi apa waktu itu? Kepala bagian untuk daerah Bali sampai dengan Timur-Timur. Waktu itu belum merdeka. Itu kan luar biasa. Kemudian gaji saya udah membayangkan hari itu udah pasti bagus itu ya. Betul. Lalu kenapa Anda berani memutuskan untuk berhenti? Memang tidak mudah saya untuk memutuskan. Karena di PLN saya menikmati juga. Apa yang saya lakukan sesuai dengan keilmuan saya. Kemudian juga ya tadi fasilitas juga sudah tersedia sebetulnya. Di sisi lain saya juga hobi ngajar. Nah, saya di Bali sebagai cabang pertama GO. Kemudian pusatnya di Bandung. Tiap minggu saya bolak-balik Bandung, Denpasar tiap minggu. Karena saya harus lihat di Bandung, saya lihat di Denpasar. Lalu saya pikir, waduh, masa saya harus terus seperti ini? Tapi saya kok lebih suka ngajar ya. Lalu saya pikir, ya sudahlah, PLN ini begitu banyak teman-teman yang ngurusin. Sementara GO ya masih sedikit dan saya juga memang sebagai orang yang di situ memang yang membuat dari awal. Ya sudahlah, saya ke GO aja biar PLN diurus teman-teman gitu. Dan saya keluar, saya langsung ngajuin surat pengunduran diri. Waktu itu sudah ada baru handphone saya langsung saya off selama sebulan.
Karena saya tahu pasti saya akan dicari terus. Dan betul loh, teman bilang, kamu dicariin, kamu Oleh dicariin. pimpinan PLN. Betul. Jadi intinya sebenarnya Anda mau ditahan itu. Artinya, Mau ditahan, betul. nggak boleh keluar. Betul, malah Betul, dibilang, Anda udah kamu masih mau naik tuh. Jadi pimpro gitu. Sudahlah, saya bilang. Nah itu keberanian yang luar biasa. Tapi Anda udah menikah nggak hari itu? Belum. Oke ya. Saya Ya. udah membayangkan kalau Anda waktu itu sudah punya istri. Yang itu tadi. Tapi orang tua tidak mendukung untuk keluar. Orang tua nggak setuju? Iya. Apa kata Ngapain orang tua? keluar? Di situ kamu sudah oke kok. Coba, udah terjamin. Nanti pensiun kamu pun udah dapat uang pensiun. Dibilang. Saya bilang, aduh udahlah kalau kita mikirin hanya pensiun aja. Ngapain sih? Banyaklah yang harus kita lakukan sesuai dengan passion, cita-cita kita pribadi gitu. Tapi apakah waktu Anda memutuskan Anda yakin GO akan sebesar ini? Saya memang orangnya tidak ragu sih bahwa belum kebayang sebesar ini, ya belum kebayang. Tetapi ya saya lakukan aja terus apa yang bisa dilakukan. Saya lakukan toh udah jalan juga kok. Ada di Bandung, ada di Denpasar. Ya udah saya kerjain aja terus dengan serius. Yang juga saya lihat menarik adalah mimpi Anda ketika melihat buku dan ada nama di depan buku itu dan Anda bertanya ke orang tua tadi, ini siapa ini namanya, kenapa di sini? Dan dia ini memang penulis buku. Dan obsesi itu sekarang Anda wujudkan juga itu ya. Betul. Berapa banyak buku yang pernah Anda tulis? Sudah lebih dari 30 buku yang saya tulis. 30. Iya. 30 buku-buku apa aja terutama? Yang terutama 2 buku tentang fisika, mulai dari SMP, SMA, dan juga untuk perguruan tinggi manajemen. Nanti kita akan lanjutkan, tapi sebelum itu ada di sini Profesor Nasrul Watoni. Ini juga menarik ini, alumni GO, apa betul itu? Ya, betul. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 42. Tadi apa saya salah nyebut profesor tadi itu ya? Kebetulan memang menjadi profesor termuda di Universitas Pajajaran. Profesor termuda. Waktu itu profesor di umur 39. Profesor 39. Ini bidangnya apa? Bidangnya teknologi farmasi dan farmaseutika. Anda dulu kuliahnya di mana? Kalau kuliah S1 di Farmasi Unpad, kemudian terus lanjut profesi apoteker di Unpad juga, dan lanjut S2 ke ITB. Karena ini juga ada historical juga nih. Dan terakhir S3 di Jepang, di Kumamoto University. Oke, menarik. Sedikit cerita ketika Anda bimbingan belajar di GO itu bagaimana ceritanya? Kapan itu? Waktu saya SMA kelas 3. Jadi waktu itu memang sebelumnya kakak saya almarhum, beliau duluan ke GO dan diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Pajajaran. Lewat GO itu saya menemukan atau saya diarahkan bahwa kamu cocok di bidang farmasi gitu. Karena sebelumnya kakak saya diarahkan ke kedokteran. Dan itu berdasarkan atas penilaian-penilaian tryout. Nah, nanti disimulasikan kira-kira bidang apa nih yang cocok gitu. Kebetulan waktu itu saya pribadi juga ada mentornya tuh di GO tuh. Di sini mungkin ada Pak Wawan sini. Kalau dibilang di Tasik Mana nih. Pak Wawan? Pak Wawan. Nah, kebetulan pilihan pertama itu adalah farmasi ITB. Dan yang pertama ITB dan kemudian yang diterimanya itu adalah farmasi Unpad. Tapi justru karena masuk farmasi Unpad inilah saya dianugerahi mendapat gelar guru besar termuda ini. Guru besar termuda ya. Nah, yang menarik juga dari Nasrul ini soal publikasi ilmiah ya. Jadi ada berapa publikasi ilmiah nasional dan internasional yang Sampai saat ini alhamdulillah publikasi internal saya ada 87 dokumen di jurnal internasional publikasi. Jadi bidangnya apa aja itu? bidangnya semua bidang farmasi dan ya? bidang farmasi. Kalau dari H-indeksnya itu 20. Jadi kalau H-indeks itu semacam indeksasi dari
si Scopusnya itu adalah di tingkat 20 untuk citasinya. Terima kasih Nasrul. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.